Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya dapat dari kolom komentar AW Kertapati Channel. Meskipun komentar netizen ini tidak kita posting karena memang sudah difilter oleh admin. Mengenai kenapa sampai hari ini saya sebagai pribadi tidak meladeni roastingan dari akun yang bernama TIJ. Dan ini berulang-ulang, para netizen ini selalu menanyakan seperti itu. Ayo dong live bareng. Nggak berani ya, cemen ya. Sebagai sebuah argumentasi, sebagai sebuah ujaran, ya sah-sah aja. Toh saya juga tidak pernah melihat konten akun yang bernama TIJ tersebut, yang katanya merosting saya. Dan juga merosting Gus Puat Pleret. Saya pribadi tidak pernah melihat itu video-video yang ada di TIJ itu, akun TIJ itu yang merosting saya. Dan kenapa nggak saya ladeni ya, saya anggap tidak penting. Tidak level gitu loh. Bukan masalah tidak berani atau tidak berani. Ya kalaupun saya ladeni, saya kalah juga. Tidak ada gunanya. Saya menang pun juga nggak ada manfaatnya. Jadi buat apa diladeni? Dan juga banyak akun-akun yang lain yang senada dengan akun TIJ. Jadi saya skip aja. Tidak penting. Nah, itu loh istilahnya. Bahasa kodenya seperti itu. Oke ya, kita lupakan. Pembahasan kita hari ini agak panjang dan mohon untuk tidak di-skip. Karena ini informasi yang penting yang sama-sama kita tetap harus terus belajar mengenai polemik yang memang ini tidak akan pernah berhenti untuk disuarakan, tidak akan pernah berhenti untuk digaungkan, dan tidak akan pernah berhenti untuk terus kita lawan. Klan Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia ini yang mengklaim dirinya sebagai Dzurriyyat Rasulullah dan jelas sudah terkonfirmasi oleh tesis Kiai Haji Muhyiddin bahwa klan Ba'alawi nasabnya tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Hanya kurufat saja. Titik. Itu saja. Nah, berikutnya. Kenapa PCNU yang ada di sekitaran Kabupaten Wonogiri, di sekitaran Sesoloraya, ini tidak melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan secara real di lapangan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh Bapak Kiai Mubarok. Tindakan real ini adalah mengubur dalam-dalam nasab klan Ba'alawi dan amaliyah-amaliyahnya kembali kepada ajaran-ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ini kenapa tidak dilakukan oleh ya PCNU yang sekitarnya lah. Meskipun kemarin Kiai Haji Mubarok bilang bahwa nanti Kabupaten Ponorogo pun akan menyusul seperti apa yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri dan para netizen yang sejalan, sejalur, tegak lurus mendukung perjuangan Kiai Haji Madudin, Gus Puat Pleret, Tubagus Mogi, Gus Pake ini akan terus andil dalam mengawal rungkatnya nasab klan Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia. Oke. Dan kenapa ada PCNU di wilayah Surakarta juga? Ketuanya dalam rapat ya diselenggarakan oleh PCNU Surakarta ini juga statementnya agak-agak nggak jelas gitu loh. Ngambang atau main di dua kaki. Coba kita ikutin dulu video ceramahnya PCNU Kota Surakarta yang terkait mengenai para habaib ini. Yang sebetulnya
PCNU seseluruh raya ini, mungkin juga termasuk Surakarta, itu sudah mengeluarkan surat instruksi melarang mengundang Habib di wilayah seseluruh raya. Tapi kenapa pernyataan seorang PCNU kota Surakarta ini kok ngaco gitu loh. Nggak jelas, ngambang gitu loh. Kayak yang kita lihat tiap pagi itu di kali. Kita lihat videonya. Mohon diseimbangkan antara kiai-kiai yang mendidik kita ngaji dengan para habaib. Jangan terlalu murni habaib, juga jangan terlalu murni kiai. Kita kolaborasikan dengan baik di kota Surakarta ini dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh ke depan bagi PJ-PJ ataupun kota-kota yang lain. Karena saya hanya dapat kiriman dari seseorang tentang video pernyataan ketua PCNU yang di Surakarta itu, makanya saya no comment. Nah, coba Anda silahkan simpulkan potongan pendek dari apa yang sudah dilontarkan oleh ketua PCNU Surakarta mengenai klan Ba'alawi. Oke? Kemudian kita lanjut kepada PCNU yang ada di Kabupaten Garut. Itu juga sama sebetulnya dengan PCNU yang ada di Soloraya, Sesoloraya maksudnya. Itu tidak melakukan tindak lanjut dari setelah dikeluarkan surat instruksi pelarangan mengundang Habib, itu tidak ada gerakan-gerakan yang real di lapangan hanya dengan cukup satu surat itu. Ya, itu tidak akan berarti apa-apa. Contoh itu yang di PCNU Kabupaten Wonogiri itu baru oke. Satu struktur yang sama, PCNU, kemudian bawahnya ranting-rantingnya pun akan sejalan dengan ketuanya, dengan Rois Amnya, dan pengurus struktural yang ada di PCNU Wonogiri. Itu baru oke. Tapi kalau hanya mengandalkan surat instruksi, masyarakat yang di bawah yang sebetulnya mempunyai satu frekuensi, satu pemikiran bahwa Habib itu bukan dzurriyyat Rasulullah, pasti akan mendukung dengan sukarela, mendukung dengan ikhlas. Tapi karena nggak ada gerakan-gerakan yang pasti dari PCNU Sesoloraya maupun PCNU Garut, ya akhirnya apa? Diketawain oleh para mukibin klan Ba'alawi. Terbukti apa? Kabupaten Garut kemarin sudah mengeluarkan surat instruksi untuk melarang mengundang Habib. Tapi apa faktanya? Malah dihajar dengan mengundang Habib membuat acara pengajian. Diketawain. Jadi memang gerakan ini harus benar-benar gerakan masif, terstruktur, dan tersistem. Seperti klan Ba'alawi yang selama ini berpuluh-puluh tahun menggembala, merayap dengan senyap, dengan melakukan bentukan-bentukan majelis taklim, bentukan acara haul, kemudian mencari pengikut, dan akhirnya didoktrin sesuai dengan kemauan dia. Nah, ini kan sebetulnya metode penjajahan Belanda yang dulu kalau Anda bisa pelajari lagi, itu ada istilah bernama segregasi. Jadi dulu Belanda itu mengelompok-kelompokkan etnis sesuai dengan etnisnya, agama sesuai dengan agamanya. Seperti segregasi kelompok Islam Arab, segregasi kelompok kolonial atau orang-orang Belanda lah, kemudian kelompok Cina. Islam pun juga dipecah-pecah oleh Belanda. Islam Piyayi, Islam Santri, dan terakhir Islam Kejawen atau Islam Abangan itu. Nah, dulu memang iya, itu sangat masif sekali. Tapi kan konteksnya dulu itulah penjajahan Belanda. Tapi setelah merdeka pun tetap warisan Belanda itu digunakan para klan Ba'alawi itu. Segregasinya lain dalam bentuk identitas yang eksklusif, yang mempunyai kelompok tersendiri,
yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang di dalam agama Islam yang ada di Nusantara ini. Itu sebetulnya bentuk segregasi warisan dari Belanda. Para klan Balawi ini membuat majelis taklim, membuat haul, dan lain sebagainya untuk bagaimana mencari pengikut yang akhirnya nanti akan dikelompokkan tersendiri pengikut itu, bahwa para muhibin-muhibin ini juga kelompok atau masuk kelompok identitas Islam yang paling mulia dibandingkan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia ini. Coba Anda pelajari. Gini loh. Oke lah, saya itu memang tidak punya kapasitas apa-apa. Baik akademik, saya juga bukan dari universitas tertentu yang terkait dengan teori-teori tentang Islam, sejarah Islam. Apalagi soal hadis, dalil, dan lain sebagainya. Bukan. Saya hanya, ya nggak penting lah, YouTuber receh. Tapi minimal, saya ini mau belajar gitu loh. Supaya bagaimana kita ini lebih rasional lagi, dan lebih memahami persoalan itu benar-benar bisa melakukan konfirmasi kepada narasumbernya langsung, atau cari perbandingan-perbandingan data yang lain. Bukan hanya sekedar begitu terima informasi langsung taklid buta aja. Bukan. Minimal itu loh, walaupun Anda mungkin bukan seorang sarjana, lulusan sarjana S1, S2, S3, S4, S tungtung, dan lain sebagainya, artinya tidak punya gelar apa-apa. Atau begini, yang lebih populer yang ada di masyarakat itu loh, istilah-istilah, meskipun Anda ini tidak punya otoritas di masyarakat, nggak jadi apa-apa gitu loh. Tapi minimal Anda harus punya kapasitas. Ya meskipun nggak diakui orang, itu nggak penting. Itu nggak penting. Karena semakin Anda punya kapasitas, meskipun nggak punya otoritas, memang konsekuensinya teman Anda pasti sedikit. Anda pasti akan dijauhi banyak teman, dan Anda kadang-kadang merasa kesepian. Itu pasti. Tapi nggak masalah. Minimal apa yang sudah kita pelajari secara otodidak ini, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang berkompeten, kita bisa menularkan apa yang kita dalami, kita pelajari sebagai knowledge maupun sense ini ke anak cucu kita, gitu loh. Jadi meskipun secara otoritas kita itu bukan menjabat apa-apa, bahkan kaya juga nggak kere gitu ya, minimal tidak pelongo-pelongo gitu loh, tidak gampang digobloki gitu loh. Dalam hal ini adalah konteksnya mengenai nasab yang diklaim oleh klan Balawi gitu loh. Minimal kita nggak pelongo-pelongo. Soalnya begini, ini bukan persoalan apa yang sudah digiring menjadi opini dari kelompok Balawi dengan kalimat cinta, dengan kalimat benci, dengan kalimat propaganda, dengan kalimat adu domba, dengan kalimat membentur-benturkan. Ini bukan persoalan idiom-idiom kata atau kalimat yang mereka bangun agar kita mentok gitu loh pada titik tertentu, dan kita berhenti, tidak mempersoalkan lagi nasab mereka. Ya banyak kan periwayatan yang diriwayatkan oleh klan Balawi mencatut tokoh-tokoh besar mereka bahwa kamu harus cinta Ahlul Bait, kamu harus, dan lain sebagainya kan. Kan seperti itu. Kita nggak boleh terjebak ke masalah-masalah hal seperti itu dengan idiom-idiom kata kalimat yang dibangun oleh mereka untuk melemahkan bukan nalar kita, melemahkan apa ya, kekuatan mental kita loh. Kan kita akhirnya kena mental begitu. Kok tidak cinta kepada keturunan Rasulullah? Kok benci dengan keturunan Rasulullah? Itu kan sebagai idiom-idiom kata dan kalimat yang akhirnya kita kena mental, karena di belakangnya dibumbui kata Rasulullah SAW. Padahal kalau kita cermati ya, kita bangun kesadaran yang seluas-luasnya. Ketika kita masuk memeluk agama Islam,
kita kan pas sudah membaca syahadat kan. Nah, dengan kita membaca syahadat itu, ya otomatis lah. Tidak usah banyak diajari tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu. Otomatis kalau sudah masuk Islam ya pasti mencintai Rasulullah SAW. Tapi kenapa sekarang dipotong oleh distributor bernama Clan Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan yang solid, keturunan yang valid dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita pun kadang-kadang nggak bisa langsung kepada Rasulullah, kita harus lewat dia dulu. Kan logika sederhananya begitu. Ini bagaimana? Ini istilahnya, ini Islam cap opo kalau begini nih, gitu loh. Kenapa ketika kita harus berdialektika dengan Rasulullah, dengan melafalkan wirid, zikir, kita harus melalui distributor bernama habaib. Kan goblok namanya. Sementara ahli tentang ilmu, hadis, dalil, periwayatan dan sebagainya terkait dengan Nabi Muhammad SAW, banyak stoknya ulama-ulama yang bukan habaib. Katakanlah, mohon maaf, ulama kampung aja, jebolan pesantren, pasti tahu kan, gitu loh. Nah, kenapa kita dibentur-benturkan dengan idiom-idiom yang selalu kita terhenti? Begini, sebagai visualisasi nih ya, sebagai contoh, coba Anda aktifkan imajinasi Anda, ya. Tolong aktifkan imajinasi Anda. Sekarang kita balik, ini persoalan identitas, kembali lagi persoalan identitas yang terkait dengan kostum. Coba Habib, ya, seorang Habib, suruh ngelepas imamahnya, suruh ngelepas jubahnya, suruh nanggalkan tongkatnya. Kita ganti kostumnya menjadi kostum batik yang biasa dipakai oleh ulama-ulama Nusantara. Batik, sarung peci atau baju kimono gitu loh. Pakai peci yang hitam itu coba. Habib kita ganti kostumnya dengan kostum itu. Coba. Kemudian kostum yang punya Habib itu kita tukar dengan Kiai Nusantara atau Ustadz asli lah orang Nusantara. Kemudian setelah selesai tuker-tukeran kostum, coba Anda lihat itu Habib, dan coba setelah Anda aktifkan imajinasi Anda, pejamkan mata, tapi Anda lihat dulu, kira-kira yang berbunyi atau berkata di alam bawah sadar Anda, melihat seorang Habib pakai peci hitam, pakai batik, pakai sarung, alam bawah sadar Anda akan bicara apa coba? Begitu juga setelah itu selesai, ganti ulama Nusantara itu dengan jubah imamah yang kayak Arab-Arab itulah. Lihat dengan detail, kemudian pejamkan mata, lalu tanya alam bawah sadar Anda itu akan berkata apa. Itu satu bentuk visualisasi imajinasi kita yang terkait dengan alam bawah sadar kita. Ini kenapa? Ini juga sepele sebetulnya, tapi ini ya namanya juga penyusupan para klien Ba'alawi ini sudah memang mengakar dari kita kecil. Coba Anda lihat, Anda bandingkan. Ketika orang Muhammadiyah dan orang Nahdlatul Ulama, sama-sama lah. Kalau di Muhammadiyah saya nggak tahu apa istilahnya ya. Kalau di NU kan Nahdliyin. Coba di rumahnya itu, yang benar-benar dia Nahdliyin oke gitu loh, Nahdliyin kultural lah gitu loh. Pasti di rumahnya akan dipasang poster banyak ulama-ulama atau kiai-kiai atau tokoh-tokoh.
Dan dipastikan pasti ada di tembok itu gambar tokoh Habib yang dari Ba'alawi itu. Bagaimana nggak mengakar identitas Habib itu? Orang dari kecil, anak-anak yang di situ pasti dong, yang lahir ceprot di rumah tadi melihat poster kan lama-lama tiap hari pasti nanya ke orang tuanya kan. Nah, ketika orang tuanya memang waktu itu belum terjadi hal seperti sekarang ini, ada munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin, pasti dong, bukan husnudon lagi. Kalau anaknya tanya itu gambar siapa ya, pasti dia akan menerangkan, dia ini Habib keturunan Nabi, dia seorang wali, macam-macam. Dulu ya, itu kan dulu. Sebelum sekarang ini munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin kan. Nah, dari situ aja kita sudah berpikir secara mendalam betapa kuatnya segregasi hanya dengan poster ulama dari Hadramaut yang sudah mencekokin anak kita dari mulai lahir sampai mati bahkan. Ya, ini bukan masalah cinta atau tidak cinta, bukan masalah benci atau bagaimana. Ini persoalan segregasi yang diwariskan oleh penjajah Belanda yang sekarang masih terus dijalankan oleh klan Ba'alawi. Dan pasti klan Ba'alawi juga tidak sendirian. Pemerintah juga pusing mikirin mereka itu kalau Anda tanya oleh orang yang bersangkutan mengenai Pala Ba'alawi loh. Mereka juga pusing. Khususnya Badan Intelijen Negara. Mereka pusing terhadap klan Ba'alawi ini. Ya pasti mereka sudah punya data dong. Klan Ba'alawi ini yang nyokong siapa. Sorry ya, ini temanya jumping lompat-lompat, tapi mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan saya juga akan terus belajar mengenai hal yang knowledge ya. Bukan belajar seperti orang-orang yang memang ahli ya dalam sejarah Islam, bacaan Al-Quran juga pasti enggak. Ini kita bicara realita yang terjadi dan terus berkembang dari zaman ke zaman ya. Itu aja. Coba kembali ke tadi coba. Ini valid. Bin aja pusing ngurusi para Ba'alawi itu. Jangan salah. Ini satu contoh. Dan informasi ini valid. Beberapa bulan yang lalu, Gus Pakih dengan rekannya itu mendatangi sebuah lembaga pemerintah yang, ya lembaga itu anggap lembaga penting lah. Dan Gus Pakih tidak sendirian. Rekannya dan ada orang baru dari Pekalongan. Ikut tuh, bertiga atau berempat, kurang lebih satu mobil begitu. Ternyata orang yang di Pekalongan itu suruhannya Lutfi Yahya. Jadi gerak-gerik Gus Pakih dan rekannya yang ingin mengkonsolidasi mengenai persoalan ini dibocorkan oleh orang yang dari Pekalongan itu yang katanya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Nggak taunya suruhan Lutfi Yahya. Sudah. Kan saya bilang dari awal kan, kasus si siapa itu namanya? Yang ngata-ngatain saya nggak pernah sholat, ngatain Gus Fuad nggak bisa baca Al-Quran gitu loh. Saya lupa namanya. Bener kan penyusup? Dan banyak sekali penyusup dalam perjuangan ini, khususnya yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin dan Gus Fuad Pelayaran. Banyak sekali penyusup. Karena kembali lagi, dana mereka itu luar biasa. Bukan dia punya dana ya, penyokongnya ini juga punya mau yang luar biasa terhadap Indonesia ini. Anda harusnya sadar itu gitu loh. Kita nggak mempan, ya, kita nggak mempan dihajar teroris. Kita nggak mempan dihajar kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan tentang syariat Islam dan akan merubah negara ini menjadi negara khilafah. Kita nggak mempan kan? Tapi kita nggak sadar yang terus merayap dan melekat membuat ungkapan-ungkapan yang sebetulnya itu adalah kurofat dan kemudian membuat doktrin terus tiap hari dan sebetulnya itu adalah
membuat metode yang saya bilang di awal tadi, segregasi, kita nggak terasa. Indonesia ini banyak yang mau gitu loh. Wah, lewat bukan perang, lewat agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.